karena mungkin dia sakit dan dia tahan. Dia tidak ceritakan kepadamu karena takut mengganggu kegiatan dan pekerjaanmu. Kita bayangkan, kita melihat wajah keruhnya dan rambut ibu kita yang semakin putih karena mungkin ia menderita penyakit kronis yang dia tidak ceritakan kepadamu. Kita bayangkan ibumu tersenyum kepadamu, senyum yang sangat indah. Kemudian ibumu mengecup keningmu, sebagaimana ketika dia kecup keningmu di saat kau masih kecil. Kemudian ibumu mengusap kepalamu, sebagaimana dia mengusap ketika dia menghiburmu di saat TK dan SD dulu. Kemudian ibumu itu memeluk, dan engkau merasakan energi cinta dan kasih sayang dari ibumu mengalir padamu. Kemudian ibumu mengecup keningmu dan pipimu, sebagaimana yang dia lakukan ketika dia mengantarmu ke sekolah waktu engkau kecil dulu. Kemudian ibumu membisikkan ke telingamu, wahai anakku, wahai anak kesayanganku yang ibu cinta, maafkan ibumu nak, maafkan ibumu mengganggu waktumu nak, maafkan kesalahan ibu nak, kalau selama ini ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat 5 waktu. Maafkan ibumu nak, kalau ibu senantiasa memaksamu, menyuruhmu untuk belajar dan mematikan televisi. Maafkan ibumu nak, kalau ibu menyuruhmu berhenti untuk bermain HP. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk berbakti kepada ibu dan ayahmu nak. Sebenarnya ibumu tidak minta apa-apa nak. Ibu cuma minta doakan ibu 1 menit saja setiap selesai sholatmu nak. Ibu tidak tahu apakah engkau pulang nanti ke rumah, engkau masih melihat dan bertemu dengan ibumu. Mungkin ketika engkau pulang ke rumah nanti, engkau melihat orang-orang yang sudah berkumpul di depan rumahmu. Dan ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, engkau melihat wajah ibumu sudah ditutup oleh kain. Ketika engkau raba wajah dan tubuh ibumu telah dingin dan kaku. Dan ketika engkau raba nadi ibumu sudah tidak berdetak lagi. Seandainya hal itu telah terjadi, wahai anakku, maafkan ibumu ini nak. Maafkan ibu jikalau ketika kecil dulu ibu sering memarahimu. Terus terang saja nak, dulu ibu sangat ingin membeli baju baru, akan tetapi selalu ibu tahan agar engkau bisa membeli baju baru, agar engkau tidak malu dengan kawan-kawanmu. Dulu ibu ingin sekali membeli sendal baru, akan tetapi ibu tahan biar kau bisa beli sendal baru. Dulu ibu rela tidak makan 1 hari demi bisa memberimu makan yang enak dengan adik-adikmu. Seandainya ibu tidak berjumpa dengan dirimu lagi nak, ibu titip adik-adik dan ayahmu nak. Temani ayahmu, gantikan ibu untuk masak masakan kesukaanmu nak. Masyaallah hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari pada kesempatan kali ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan kesempatan pada saat ini untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mereka telah berkorban kepada kita. Mereka telah mengorbankan diri mereka. Mereka telah mengorbankan harta mereka. Mereka telah mengorbankan kehidupan mereka untuk membahagiakan diri kita sebagai anak-anaknya. Kita pada saat ini mampu menjadi orang hebat. Kita menjadi orang yang memiliki harta yang banyak. Kita menjadi orang yang pintar pada saat ini. Itu semua karena pengorbanan dan pengorbanan dari seorang ibu terhadap anak-anaknya. Maka pada Idul Adha kali ini, marilah kita berusaha untuk meneladani makna dari Idul Adha, meneladani makna dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa arti dari sebuah pengorbanan dan keikhlasan? Mari kita berkorban melawan hawa nafsu, ego, dan segala sifat buruk kita. Mari pada kesempatan kali ini juga kita berbuat baik dan berbakti kepada sosok yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita. 2 orang yang menjadi tameng dikala kita diserang, kedua orang yang menjadi selimut dikala kita kedinginan, kedua orang yang menjadi penyejuk dikala kita mengalami kehangatan,
yaitu kedua orang tua kita. Hargailah mereka selagi ada, rawatlah mereka selagi ada, bahagiakan kedua orang tua kita selagi ada, berbaktilah kepada mereka selagi mereka ada. Kalau mereka telah tiada, kalau mereka telah meninggalkan dunia ini, yang ada hanyalah satu, yakni penyesalan yang ada di dalam diri kita. Tidak ada guna kita menangis di atas kuburan, tidak ada guna kita menangis di dekat kuburan orang tua kita, kalau selagi masa mereka hidup di dunia ini kita tidak berbakti kepada mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha.